Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat psikologi otak. Pernah bertanya-tanya bagaimana Ustadz Adi Hidayat bisa punya ingatan super tajam dan pemahaman mendalam? Hari ini, kita akan bongkar 5 rahasia kecerdasan otak ala UAH yang jarang dibahas. Ini bukan sekadar tips belajar, tapi pendekatan holistik, otak, hati, ilmu dunia dan akhirat jadi satu. Siapkan catatan, kosongkan pikiran, dan mari kita gali 5 kunci emas yang bisa mengubah cara belajar dan berpikir kalian. Siap untuk transformasi? Yuk, mulai petualangan intelektual dan spiritual kita sekarang juga. Rahasia pertama, reset mindset tentang kecerdasan. Menurut Ustadz Adi Hidayat, cerdas bukan sekadar hafal banyak hal. Kecerdasan sejati adalah kemampuan menganalisis, mensintesis, dan mengaplikasikan ilmu. Analisis bedah informasi, pahami hubungan antar konsep. Sintesis, gabungkan pengetahuan dari berbagai sumber jadi pemahaman baru. Aplikasi, gunakan ilmu untuk memecahkan masalah nyata dan memperbaiki diri. Ilmu yang diamalkan lebih bernilai daripada sekadar dihafal. Contoh lebih baik paham dan mengamalkan 10 hadits daripada hafal 100, tapi tak diamalkan. Cerdas itu bukan soal seberapa banyak tahu, tapi seberapa dalam paham dan seberapa baik mengamalkan. Jadikan otak sebagai prosesor aktif, bukan sekadar penyimpan data. Kejar pemahaman dan aplikasi, bukan sekadar hafalan. Proses belajar jadi lebih bermakna dan menyenangkan. Otak kita diciptakan untuk berpikir, bukan hanya mengingat. Jangan puas hanya dengan tahu, tapi pastikan bisa dan paham. Inilah fondasi kecerdasan yang diberkahi. Reset definisi cerdas dalam diri kita. Fokus pada perubahan positif lewat ilmu. Inilah langkah pertama membuka gerbang kecerdasan sejati. Siap lanjut ke rahasia berikutnya. Rahasia kedua, niat yang lurus. Dalam perjalanan menuntut ilmu, niat adalah kunci utama yang sering kali terlupakan. Padahal, niat yang benar bisa menjadi pembeda antara belajar yang sekadar rutinitas dan belajar yang penuh makna. Niat bukan sekadar formalitas, tapi pondasi spiritual belajar. Ia adalah alasan terdalam yang menggerakkan hati dan pikiran kita untuk terus maju, bahkan saat menghadapi tantangan. Tanyakan pada diri sendiri, untuk siapa dan apa tujuan belajar kita? Apakah hanya untuk mengejar nilai, atau ada makna yang lebih tinggi di baliknya? Luruskan niat, belajar karena Allah, bukan sekadar cari nilai, pujian, atau pengakuan dari orang lain. Niat yang tulus akan membawa ketenangan dan keikhlasan dalam setiap langkah. Niat yang benar melahirkan motivasi intrinsik, semangat belajar yang tak mudah padam, bahkan ketika lelah atau bosan melanda, ia menjadi bahan bakar yang tak pernah habis. Belajar karena Allah menjadikan proses belajar sebagai ibadah. Setiap huruf yang dipelajari, setiap waktu yang dihabiskan, bernilai pahala di sisinya. Ilmu yang didapat jadi berkah, bukan sekadar pengetahuan kosong. Ilmu itu akan tumbuh, bermanfaat, dan membawa kebaikan bagi diri sendiri maupun orang lain. Niat yang lurus membuka pintu pertolongan Allah. Ketika niat kita benar, Allah akan memudahkan jalan dan memberikan kemudahan yang tak terduga. Materi sulit jadi mudah, guru dan sumber ilmu terbaik datang tanpa diduga. Allah akan mengirimkan bantuannya melalui jalan yang tak pernah kita sangka. Praktikkan, sebelum belajar, niatkan dalam hati, ya Allah, aku belajar untukmu, mudahkan dan berkahi ilmuku. Jadikan ini kebiasaan sebelum memulai setiap sesi belajar. Niat adalah kemudi amal. Jika lurus, perjalanan belajar jadi terarah dan penuh energi. Kita tidak mudah goyah oleh godaan atau rasa malas. Ilmu yang sedikit tapi bermanfaat lebih baik daripada banyak tapi tak diamalkan. Kualitas lebih utama daripada kuantitas. Setiap aktivitas belajar jadi ladang pahala. Jangan remehkan kekuatan niat, karena ia bisa mengubah hal kecil menjadi besar di sisi Allah. Niat yang benar menuntun pada pemahaman dan keberkahan. Ia membuka hati dan pikiran untuk menerima ilmu dengan lapang. Mulai setiap sesi belajar dengan niat yang lurus. Jadikan niat sebagai awal dari setiap langkah, bukan sekadar pelengkap. Jadikan niat sebagai pondasi kecerdasan sejati. Dengan niat yang lurus, kecerdasan tidak hanya bermanfaat di dunia, tapi juga di akhirat. Inilah rahasia motivasi para penuntut ilmu. Mereka yang sukses bukan hanya cerdas, tapi juga memiliki niat yang kuat dan benar. Niat yang lurus walau ilmu yang berkah. Ilmu yang membawa manfaat, kebahagiaan, dan keberkahan sepanjang hidup. Siap meluruskan niat sebelum belajar. Mari, King Imdij Perspamdam Batapre, o Tugedi Pretendor Tim Spardinti. Rahasia ketiga, sistem belajar terstruktur dan konsisten.
Ini adalah fondasi utama bagi siapapun yang ingin sukses dalam belajar, baik di sekolah, kuliah, maupun dalam pengembangan diri. Tanpa sistem yang jelas, semangat belajar bisa cepat padam dan hasilnya pun tidak maksimal. Semangat saja tak cukup. Perlu sistem yang jelas agar setiap usaha yang dilakukan benar-benar terarah dan efektif. Sistem yang baik membantu kita menghindari kebingungan dan rasa malas. Mulailah dengan membuat jadwal belajar rutin. Tidak perlu lama, yang penting konsisten. Jadwal ini akan menjadi pengingat dan penguat komitmenmu setiap hari. Ingat, otak seperti otot, semakin sering dilatih, semakin kuat dan mudah menerima informasi baru. Latihan rutin jauh lebih efektif daripada belajar sekaligus dalam waktu lama. Pilih waktu khusus setiap hari untuk belajar. Misalnya setelah subuh saat pikiran masih segar, atau sebelum tidur ketika suasana lebih tenang. Temukan waktu terbaik sesuai ritme harianmu. Lindungi waktu belajar dari gangguan. Matikan notifikasi, letakkan ponsel jauh dari jangkauan, dan cari tempat yang benar-benar tenang agar fokusmu tidak mudah buyar. Terapkan metode belajar aktif. Catat poin penting dengan bahasamu sendiri, buat mind map, dan gunakan warna untuk menandai informasi penting. Cara ini membuat materi lebih mudah diingat. Proses mencatat aktif membantu otak memahami lebih dalam. Manfaatkan teknologi seperti aplikasi catatan digital, sehingga catatanmu selalu rapi dan mudah diakses kapan saja. Gunakan juga flashcards, video edukasi, dan podcast untuk variasi belajar. Metode ini membuat proses belajar tidak monoton dan lebih menyenangkan. Jadikan gadget sebagai alat belajar, bukan pengalih perhatian. Atur aplikasi yang mendukung belajar, dan batasi akses ke media sosial saat waktu belajar. Tetapkan target spesifik untuk setiap sesi belajar, misalnya memahami satu bab atau menyelesaikan 10 soal latihan. Target yang jelas membuatmu lebih fokus dan terarah. Target yang terukur juga memotivasi untuk terus maju. Jangan lupa, lakukan review rutin untuk melihat perkembanganmu. Ulang materi setiap minggu agar ilmu benar-benar menempel dan tidak mudah lupa. Review mingguan sangat penting untuk memperkuat ingatan. Gunakan metode spaced repetition untuk memperkuat ingatan jangka panjang. Dengan mengulang materi secara berkala, otak akan lebih mudah menyimpan informasi. Sistem terstruktur membuat proses belajar lebih efisien dan hasil yang didapat pun maksimal. Tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Jangan hanya mengandalkan belajar maraton menjelang ujian. Bangun kebiasaan belajar harian, meski hanya sebentar, agar pengetahuan terus bertambah. Lakukan evaluasi kemajuan secara berkala. Catat apa yang sudah dicapai dan apa yang masih perlu diperbaiki. Dengan sistem yang baik, belajar jadi otomatis, lebih ringan, dan bahkan bisa dinikmati bersama teman. Terapkan sistem ini mulai hari ini dan rasakan sendiri perubahan besar dalam cara belajarmu. Siap membangun sistem belajar yang konsisten dan terarah? Yuk, lanjut ke rahasia keempat. Rahasia keempat, kebiasaan membaca yang transformatif. Bukan sekadar membaca, tapi membaca yang mengubah cara berpikir dan bertindak. Mulai dari Al-Quran baca, pahami terjemahan dan tafsirnya, renungkan maknanya. Al-Quran adalah sumber inspirasi ilmu dan ketenangan jiwa. Perluas bacaan, jangan hanya di bidang sendiri, baca lintas disiplin untuk memperkaya perspektif. Membaca lintas bidang memicu kreativitas dan inovasi, mulai dari target kecil 10 halaman atau 15 menit per hari. Konsistensi lebih penting daripada jumlah. Jadikan membaca sebagai me time yang menyenangkan. Bawa buku kemanapun, manfaatkan waktu luang untuk membaca. Gunakan e-book dan audiobook untuk fleksibilitas. Kurangi waktu scrolling media sosial, alihkan ke membaca. Dialog dengan buku tandai bagian penting, tulis pertanyaan, diskusikan dengan diri sendiri. Membaca aktif mengasah berpikir kritis dan memperkaya kosakata. Ciptakan lingkungan yang mendukung kebiasaan membaca. Sedikit demi sedikit, kebiasaan ini akan membangun bukit ilmu. Investasi membaca adalah investasi seumur hidup. Jadikan membaca sebagai gerbang utama kecerdasan. Siap membangun kebiasaan membaca setiap hari? Kita masuk ke rahasia terakhir. Lanjut. Rahasia kelima, optimalisasi waktu dan produktivitas. Waktu adalah aset yang sangat berharga, namun seringkali kita abaikan. Banyak orang merasa 24 jam sehari tidak cukup, padahal kuncinya ada pada cara kita mengelola dan memanfaatkannya. Ilmu tak datang pada yang suka menunda dan membuang waktu. Kebiasaan menunda hanya akan membuat kita kehilangan peluang emas untuk berkembang. Ustadz Adi Hidayat sangat menghargai waktu. Setiap detik bernilai ibadah.
Beliau mencontohkan bahwa waktu bukan sekadar angka di jam, tapi amanah yang harus dijaga. Manfaatkan waktu emas, terutama pagi hari setelah subuh, untuk belajar dan merencanakan hari. Pagi adalah momen terbaik untuk memulai aktivitas dengan semangat baru. Pagi hari, otak segar, suasana tenang, penyerapan ilmu maksimal. Banyak tokoh sukses memulai hari lebih awal agar produktivitas meningkat. Lawan prokrastinasi dengan aturan 2 menit, tugas kecil, langsung kerjakan. Jangan biarkan tugas menumpuk, karena hal kecil yang tertunda bisa menjadi beban besar. Tugas besar, pecah jadi bagian kecil, mulai dari langkah sederhana. Dengan cara ini, kita tidak mudah merasa kewalahan dan progres terasa nyata. Manajemen waktu, keseimbangan, bukan belajar non-stop. Tubuh dan pikiran butuh jeda agar tetap optimal. Alokasikan waktu untuk ibadah, belajar, keluarga, istirahat, dan diri sendiri. Setiap aspek kehidupan perlu perhatian agar hidup lebih harmonis. Hubungkan setiap aktivitas dengan niat ibadah. Semua jadi bernilai. Bahkan pekerjaan sehari-hari bisa menjadi ladang pahala jika diniatkan dengan benar. Hindari pencuri waktu, scrolling tanpa tujuan, binge watching, gosip. Waktu yang terbuang tidak akan pernah kembali, jadi gunakan dengan bijak. Audit waktu harian, catat kemana saja waktu terbuang. Dengan evaluasi rutin, kita bisa memperbaiki kebiasaan buruk dan meningkatkan produktivitas. Buat rencana baru, prioritaskan yang penting. Fokus pada hal yang benar-benar membawa manfaat jangka panjang. Belajar katakan tidak pada hal yang tak mendukung tujuan. Jangan ragu menolak ajakan yang hanya membuang waktu. Waktu adalah modal utama, sekali hilang, tak kembali. Setiap detik yang berlalu adalah kesempatan yang tak bisa diulang. Setiap detik bermanfaat adalah investasi dunia dan akhirat. Jadikan waktu sebagai ladang amal dan pengembangan diri. Kuasai waktu, kuasai hidup, maksimalkan potensi kecerdasan. Dengan disiplin, kita bisa mencapai target dan impian. Mulai audit waktu hari ini. Jangan tunggu besok untuk berubah, karena perubahan besar dimulai dari langkah kecil. Terapkan strategi produktivitas, rasakan perubahan besar. Produktivitas bukan hanya soal bekerja keras, tapi juga bekerja cerdas. Siap jadi pribadi produktif dan cerdas? Kita masuk ke penutup. Jadikan waktu sebagai sahabat terbaikmu dalam meraih kesuksesan dunia dan akhirat. Simak rangkum Merchia Cerdas 2 menit. Itulah 5 rahasia kecerdasan otak ala Ustadz Adi Hidayat. Kecerdasan sejati, perpaduan akal tajam dan hati yang dalam. Gunakan akal untuk mengenal Allah, memahami ciptaannya, dan memberi manfaat. Praktikkan langkah kecil, luruskan niat. Jadwalkan belajar, mulai kebiasaan membaca. Perubahan besar dimulai dari konsistensi langkah kecil. Jangan tunggu sempurna, mulai sekarang. Semoga Allah memberkahi ilmu dan usaha kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.